Baik pemirsa, jumlah pedagang di pasar memang semakin meningkat yang terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Termasuk juga para pedagang di Pasar Kramat Jati tercatat hingga saat ini ada 5. Rekan kami Yasmin akan mengabarkan dari Pasar Kramat Jati tentunya bagaimana suasana saat ini di sana. Termasuk juga sudah dapat penanganankah para pedagang yang memang terkonfirmasi positif corona tersebut. Silakan Yasmin, laporan Anda. Ya, selamat malam Putri dan juga pemirsa. Memang sebanyak 51 pedagang dari 6 pasar tradisional di wilayah DKI Jakarta terkonfirmasi positif COVID-19, di mana 5 diantaranya terdapat di Pasar Induk Kramat Jati, yakni tempat kami mengabarkan sekarang. Memang hal ini diketahui berdasarkan dari hasil swab test yang diselenggarakan di sejumlah pasar tradisional di wilayah DKI Jakarta. Dan untuk update terkini, memang saat ini para pedagang yang terpapar COVID-19 tersebut sudah melakukan perawatan intensif dan juga sudah mengisolasi mandiri sesuai dengan instruksi dari petugas medis, dan untuk sementara waktu pun mereka dilarang untuk berjualan di Pasar Induk Kramat Jati. Memang untuk situasi pada malam hari ini di Pasar Induk Kramat Jati terpantau cukup kondusif begitu, di mana tadi pun sebagian besar dari para pedagang yang berjualan sudah menaati protokol kesehatan COVID-19 seperti mengenakan masker dan juga menjaga jarak. Dan di sini pun juga terpantau di pintu masuk dari pasar ini terdapat spanduk bertuliskan kawasan wajib masker dan jaga jarak sosial. Dan setiap kendaraan yang memasuki Pasar Induk Kramat Jati ini juga disemprotkan dengan cairan disinfektan. Tadi pun di dalam pasar kami melihat adanya sejumlah wastafel serta hand sanitizer, sehingga para pedagang dan pengunjung juga bisa membersihkan tangannya secara rutin. 2 hari yang lalu pun juga memang dilakukan operasi PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Pasar Induk Kramat Jati ini, di mana terdapat 34 pelanggar, yang mana para pelanggar ini langsung diberikan sanksi kerja sosial dan juga sanksi denda. Memang pihak PD Pasar Jaya pun juga menegaskan bahwa pihaknya sudah terus menghimbau para pedagang untuk tetap menaati protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Memang selama masa PSBB transisi atau pembatasan sosial berskala besar transisi, sejumlah kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi ini sudah bisa dilakukan secara bertahap. Meski begitu tentunya tetap dihimbau untuk tetap melakukan atau menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Demikian informasi yang dapat kami kabarkan. Saya kembalikan ke studio, Putri. Baik, terima kasih informasi yang sudah disampaikan oleh Yasmin Rahmadi melaporkan langsung tentunya dari Pasar Induk Kramat Jati. Selanjutnya kita juga akan berbincang-bincang dengan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bang Riza Patria. Assalamualaikum, selamat malam Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum Putri. Bang Riza, data terakhir yang kami dapatkan 51 pedagang pasar, kalau saya tidak salah dari 6 pasar yang ada di Jakarta ini terkonfirmasi positif corona, sehingga kemudian pasar menjadi klaster baru penyebaran corona ini di Jakarta termasuknya, yang juga menyumbangkan jumlah pertambahan kasus yang cukup banyak. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut, Bang, bagaimana tindak lanjut terhadap adanya klaster pasar ini, Bang? Ya memang begini ya, yang pertama memang dari tempat-tempat unit kegiatan yang ada, seperti ruang ibadah, kemudian perkantoran, pertokoan, mal, pasar, sekolah, itu yang menjadi kekhawatiran kita, yaitu yang paling sangat berpotensi menimbulkan penyebaran itu adalah di sekolah dan di pasar. Makanya untuk di sekolah sampai hari ini kita belum membuka. Untuk pasar, kita baru membuka itu hari Senin berbarengan dengan mal. Tapi yang ada sekarang memang pasar-pasar pangan, sekalipun dalam masa PSBB selama ini memang dibuka. Cuma semuanya harus melaksanakan protokol COVID yang ketat. Lalu pertanyaannya, kenapa sampai ada 52? Sesungguhnya dalam beberapa minggu ini, kami menggiatkan, menggencarkan, melakukan tes rapid test maupun PCR test. Hingga berdasarkan hasil rapid test dan PCR test ditemukan 52 orang. Nah, ini terus kami lakukan secara berkala dan bertahap setiap hari bagi semua pedagang pasar yang kita lakukan ya. Jadi inilah yang kita lakukan selama ini. Dan mohon maaf, memang di pasar ini ya,
pendidikan daripada pedagang dan pengunjung ini menjadi faktor daripada besarnya angka dibandingkan nanti di mal, dibandingkan di perkantoran maupun di masjid umpamanya. Nah, untuk itu kami terus melakukan upaya selain menyempurnakan terus berbagai regulasi yang ada, kemudian menghadirkan aparat, kemudian memberi sanksi yang tegas kepada pedagang yang melanggar atau tidak memperhatikan, tidak melaksanakan protokol COVID. Kemudian juga kami terus melakukan berbagai cara, berbagai sosialisasi, di samping surat, brosur, leaflet, panduk, baliho, dan sebagainya. Juga kami kumpulkan pedagang dan asosiasi pasar. Kami juga menyiapkan wastafel di pasar sebanyak mungkin, petugas sebanyak mungkin, hand sanitizer, bahkan masker, dan juga kami menyiapkan traffic flow atau arah daripada pedagang. Kami atur sedemikian supaya tidak berpapasan atau bersentuhan antara pedagang dan juga antara pengunjung dengan pengunjung. Baik, Bang Rizal Patria, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Kita harapkan ada penanganan tersendiri dan juga pendekatan tersendiri tentunya untuk bisa menangani penyebaran kasus corona yang klaster pasar ini. Sekali lagi terima kasih Bang Rizal untuk waktunya dan perbincangannya. Baik, pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan, tapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali. Dr. Nasir, langsung saja melihat apa yang sudah terjadi hingga saat ini, jumlah kasus yang ada juga dari klaster pasar, lalu apa yang harus dilakukan? Baik itu dari pihak pemerintah, kemudian dari pihak pasarnya, ataupun juga pembeli nanti akan melakukan aktivitas ke sana? Iya, memang isu yang penting itu adalah isu apa yang harus dilakukan. Setelah kita punya kondisi objektif, kita lihat ada cukup banyak pasar yang ada positivitas di sana. Menurut saya yang paling pertama adalah lakukan manajemen pasar dengan adaptasi baru. Misalnya, yang masuk dalam pasar hanya orang yang seluruh pembeli dan penjual hanya boleh masuk pasar kalau dia menggunakan masker. Kemudian atur sedemikian rupa bahwa tidak ada yang berjubel, semua memelihara jarak fisik. Itu bisa diatur, itu bukan tidak mungkin itu suatu yang sangat-sangat bisa diatur. Saya suka ke pasar dan saya pikir mudah itu dibuat kalau ada aturan yang baik. Yang kedua, jadi yang pertama manajemen pasar tadi itu memang harus ada turun tangan untuk memperoleh. Yang kedua, tingkatkan jumlah tes. Hanya dengan jumlah tes yang cukup, upaya untuk memutus rantai penularan di pasar ini bisa sukses. Yang ketiga, ada upaya-upaya konkret, sistematis dan terencana terhadap pihak-pihak yang selama ini tidak bersedia, keberatan dan sebagainya untuk dites. Mereka ini dapat mengganggu program. Jadi turunkan tim yang barangkali kita sebut tadi dengan tim advokasi dan tim edukasi yang baik, mampu untuk berkomunikasi dengan mereka. Saya kira itu. Baik, penutup Mas Hermawan. Oke, di pasar itu ada tiga. Ada orang, ada barang, ada uang. Orang, tipikal penjual beda dengan tipikal pembeli. Penjual terdata semuanya, maka penyelidikan epidemiologi bisa dilakukan serta tutup. Tetapi pembeli itu bisa ditegakkan dengan yang disampaikan oleh Dr. Nasir, dengan protokol kesehatan, dengan menjaga jarak dan lain-lain. Uang itu beredar, maka uang juga bisa dimanipulasi model sistem pembayarannya. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah masing-masing. Nah, yang menarik ini adalah barang. Barang seperti sayur, seperti ikan, seperti beras dan lain-lain, kan semua yang mengadakan adalah penjual. Dan kalau penjualnya tidak steril, maka barang juga tidak steril. Karena ada proses untuk adanya transaksi jual beli yang memegang barang segala macam. Orang yang namanya pembeli pasti memutarbalikkan itu barang agar dia tahu barang ini bagus atau tidak untuk dia. Saat itulah potensi transmission terjadi. Jadi yang harus dipastikan adalah orang, maka barang dan uang bisa diatasi. Kalau orangnya bisa dilakukan mitigasi,
Sebaiknya kalau udah berkali-kali rapid, jangan rapid lagi. Karena rapid test itu adalah fungsi mitigasi, tetapi PCR dengan swab itu adalah fungsi konfirmasi. Jadi kalau berkali-kali rapid dan itu tidak juga menimbulkan signifikansi hasil, jangan diulang lagi pada segmen yang sama. Kuncinya adalah upaya orang pedagang itu yang lebih harus dilakukan secara sistematis terukur untuk pasar. Dan ini yang menjadi catatan kita bersama. Mudah-mudahan pemerintah daerah betul-betul bisa melakukan ini secara elegan untuk mengendalikannya. Kita harapkan bersama. Mas Ram, terima kasih termasuk terima kasih perbincangannya malam hari ini. Dan pemirsa, usai sudah tugas kami menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan kembali lagi esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Sesaat lagi kabar utama akan hadir bersama rekan saya Windy Wellington. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.